Baik, teman-teman kita mulai ya market update kita ya. Teman-teman bisa lihat ya indeks kita ini mulai dari indeks dulu ya. Nanti kita lihat ke beberapa sektor ya, terutama yang properti ya. Kalau properti teman-teman kalau ikutin ya, kita udah ngomongin properti kapan ya? Minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Ya, jadi dari minggu lalu kita udah bicara mengenai properti yaitu antisipasi kita terhadap penurunan suku bunga ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini perkiraan atau probabilitas yang mungkin akan kita dapat pada bulan September ini kalau The Fed itu hampir boleh dibilang dipastikan akan menurunkan suku bunga. Jadi kalau teman-teman lihat tabel ini yang di IG mungkin nggak tahu kelihatan ya. Tapi seenggaknya, tapi setidak-tidaknya teman-teman bisa itu ya, bisa perhatikan ya. Ini adalah probabilitasnya nih ya di sini. Ini adalah tabelnya CMNA Group yang memantau bagaimana probabilitas atau perkembangan para ini ya, para direktur-direktur The Fed itu dalam hal melihat ya kemungkinan penurunan atau kenaikan suku bunga gitu lah ya. Jadi probabilitasnya itu hampir boleh dibilang 100% dipastikan akan terjadi yang namanya penurunan suku bunga di bulan September. Ya, ini jadi ada penurunan suku bunga. Nah, penurunannya berapa gede? Nah, ini yang sedang di price in oleh market. Apakah akan ada kejutan di bulan September ini? Yaitu tinggal berapa hari lagi ya? Sebentar, tinggal 40 hari lagi. Ya, tepatnya itu di tanggal 18 September. Ya, 18 September ini kurang lebih bagaimana penurunan suku bunga The Fed? Apakah sekarang kan adalah di 5,25 sampai 5,5 kan? Apakah cuma akan turun 25 basis point saja? 25 basis point atau bahkan lebih gede? Ya, ini kalau 4,75 sampai 50 berarti turunnya itu hampir 50 basis point ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya dari persentasenya memang jauh lebih besar yang 50 basis point. Ya, mungkin kalau kalau ngelihat itu ya kemungkinan dari yang sudah terjadi oleh kenaikan suku bunga oleh BOJ atau Bank Central of Jepang itu ya, jadi ini The Fed itu mungkin akan apa ya dalam tanda petik terburu-buru lagi untuk mengambil sikap karena kalau dia sampai tidak nurunin suku bunga ini yang lebih berbahaya lagi untuk perekonomian ya kita tahu lah ya dengan suku bunga yang tinggi ini ya ekonomi hampir boleh bilang nggak kemana-mana kan ya mau yang mau apa namanya mau yang mau ekspansi kan nunggu banget kan nunggu nanti bagaimana kalau dia naikin suku bunga lagi. Nah, kejadian kemarin yang kenaikan suku bunga oleh BOJ yang apa yang kita tahu lah ya yang ada istilah namanya carry trade kan ya nah dari carry trade itu membuat ya para investor-investor Jepang itu ya seenggak-enggaknya apa ya kalau kita analogikan kalau di forex itu kena margin call gitu ya kena margin call ya jadi tiba-tiba loh kok dinaikin suku bunganya gitu kan jadi ya dia kena margin call jadi mau nggak mau harus ditutupin marginnya. Ya ngomong kalau kalau di forex itu kurang lebih kayak gitu ya. Tiba-tiba lah kok ada panggilan untuk margin call gitu kan padahal kayaknya tenang-tenang aja nih. Ya, jadi ya mau nggak mau ya para investor itu ya jadi terburu-buru untuk taking profit gitu ya. Taking profit untuk nutupin marginnya. Karena jaga-jaga siapa tahu BOJ itu mau naikin lagi. Jadi kemarin itu ternyata tidak kan, tidak oke dia bertahan di angka segitu. Kalau sampai BOJ naikin lagi, The Fed itu masih 40 hari lagi loh. Baru baru ada sidang lagi kan. Jadi ya dia nggak mungkin. Banyak spekulasi kan mengatakan bahwa kemungkinan besar dia akan melakukan meeting darurat ya untuk memutuskan penurunan suku bunga. Ternyata BOJ tidak ya, tidak naikin suku bunga lagi. Jadi ya meeting daruratnya kayaknya nggak jadi gitu ya. Jadi masih tetap di tanggal 18 September. Nah, jadi kalau misalnya di 18 September, ini yang sedang ditunggu oleh market. Berapa besar penurunannya? Kalau penurunannya cuma 25 basis point, ini mungkin ya market mungkin akan bereaksi mungkin rada-rada negatif ya. Rada-rada negatif. Kenapa? Karena data-data ekonomi yang ada menunjukkan bahwa kalau The Fed tidak melakukan intervensi lebih cepat dengan menurunkan suku bunga, itu mungkin akan berdampak cukup buruk pada perekonomian. Jadi bukan cuma Amerika, mungkin akan berdampak sampai ke globalnya gitu. Ini yang kita lihat. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kenapa kita bilang gara-gara BOJ ya, jadi ini kenaikan suku bunga apa penurunan suku bunga itu menjadi pasti gitu ya. Teman bisa lihat ya, ini adalah data-datanya. Dia 1 bulan yang lalu, berarti kan sebelum kejadian tuh. 1 bulan lalu masih di 9 Juli nih. Data 9 Juli menunjukkan masih ada 26,8% mengatakan bahwa tidak ada penurunan suku bunga. Masih ada loh, masih ada 1/4% probabilitas tidak ada penurunan suku bunga. Nah, 70% mengatakan bahwa akan turun 25 basis point tok. 75.
Nah, kalau 50 basis point kayaknya nggak mungkin ya, 3% tok soalnya. Ya, dan dia menguat setelah BOJ menaikkan suku bunga. Teman-teman bisa lihat ya, kalau tidak ada penurunan jadi nggak ada. 0% Jadi udah hampir dipastikan tanggal 18 itu akan ada penurunan suku bunga. Nah, berapa besar? Berapa besarnya itu langsung meningkatkan yang 50 basis point menjadi 74 karena dibutuhkan penurunan suku bunga yang cukup signifikan. Ya, cukup signifikan untuk mendorong minimal bereaksi cukup positif gitulah ya. Jadi ini kurang lebih ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya perkembangannya, pokoknya setelah keputusan BOJ itulah ya, kenaikan penurunan suku bunga menjadi pasti. Ya, menjadi pasti ini probabilitas yang ada ya. Jadi kalau sampai dia tidak menurunkan suku bunga, nah itu yang akan membuat gawat gitu ya. Nah, sekarang turunnya berapa gede? Kalau pas yang itu, pas keputusan BOJ, itu hampir boleh bilang 50 basis point, 74 ya. Nah, kemarin itu masih 55 basis point. 55% untuk 50 basis point. Ya, nah ini ya hari ini ya turun sedikit aja lah ya. Nah, market butuh yang mana? Harusnya butuh yang 50 basis point. Kenapa ya? Karena dia udah tidak menurunkan suku bunga udah sekian lama. Ya, berapa lama? Dari bulan Juli 2023. Berarti kan udah setahun lebih tuh. Bertahan di 5,5%. Jadi ini biaya ekonomi tinggi yang luar biasa ya. Artinya kalau kalau mereka bermain carry trade yang di investor Jepang, ini berarti udah setahun dimanjakan dengan net interest margin yang begitu luar biasa. Ya, ini kan karena dia dari ini ya dari September 2022 naik terus kan, dan itu bertahan di 5,5 itu hampir itu bukan hampir lagi udah setahun lebih ya, sudah setahun lebih. Jadi sampai nanti September mau turunin suku bunga itu berarti udah setahun sebulan lebih ya. Nah, jadi yang diharapkan adalah penurunan suku bunga yang lumayan lah karena ini udah setahun lebih ya. Jadi yang diharapkan adalah kalau bisa dapat 50 basis point. Nah, kita tinggal lihat aja nih perkembangannya ya. Ini yang mau kita pantau dalam waktu 40 hari ini. Nanti dekat-dekat pasti udah ada reaksi market lah ya. Jadi mungkin nanti di sini dalam kurun waktu 40 hari ini ya market mungkin akan gonjang-ganjing lah ya. Ini teman-teman bisa lihat ya market yang indeks harga saham gabungan aja kita lihat ya bahwa dia udah rebound, udah balik lagi ke angka semula nih. Jadi penurunan yang berapa persen itu 3,4% itu seketika kok kayaknya lenyap gitu ya. Dia udah turun. Nah, ini pun masih dianggap sebagai dead cat bonds ya, dead cats bond. Artinya bisa jadi ini cuma kenaikan semu untuk turun lagi. Ya, kalau kita katakan ya mungkin saja ya, mungkin saja kalau the Fed itu tidak jadi turunin suku bunga. Apalagi kalau misalnya dia turunin cuma 25 basis point. Ya, nanti pasti market akan menyesuaikan kembali. Oh, cuma 25 ya. Ya, teman-teman mungkin akan lihat ya, nanti reaksinya pasti akan terjadi seperti itu. Kita tinggal mantau probabilitasnya nih. Ya, probabilitas untuk 50% itu pasti akan terus membesar. Ya, terus membesar seiring dengan nanti ya akan ada pengumuman inflasi. Pengumuman inflasi itu adalah tanggal 14 Agustus ini. Nah, Agustus ini pengumuman inflasinya kita ngelihat adalah kecenderungan adalah mantuman itu ya 0,2 ya 0,2 sehingga dia kurang lebih akan bertahan di sekitar 3,2 3,2 atau 3,3 jadi tetap gitu loh ya tetap. Nah, kalau sampai The Fed masih ngeliat oh ini masih belum turun ya masih belum terkendali ya kemudian habis itu dia naik dia turunin cuma sedikit itu nanti pasti akan ada guncangan. Sekarang aja ya kalau kemarin kan ada ini ya ada satu indikator namanya indikator SEM ya kalau nggak salah ya. SEM ini adalah pencipta indikator yang berkaitan dengan resesi ya. Belum resesi, ini belum ada data-data menuju ke resesi ya. Tetapi hampir-hampir mendekati resesi gitu loh ya. Jadi ya sekarang yang mungkin obat satu-satunya ini resesi akan lebih cepat atau lebih lambat ya itu adalah semua tergantung dari The Fed. Karena kalau The Fed turunin suku bunga, maka bank sentral lain termasuk Bank Indonesia itu juga akan bersiap untuk nurunin suku bunga. Ya, kenapa mereka harus ngikutin ya perkembangan The Fed itu? Ya karena dia dia memegang obligasi paling laku di dunia gitu loh. Itu obligasi US kan. US obligations itu adalah yang paling laku di dunia dan yang paling diburu. Jadi kalau misalnya kita nggak ngikutin, maka
apa ketimpangan suku bunga ini yang akan dilihat, oh ternyata Indonesia sudah tidak menarik. Itu tadi yang carry trade itu ya. Jadi kalau misalnya oh ternyata suku bunga kita kan sekarang ada di sekitar 6 sampai 7% ya. Suku bunga kita itu masih di 6,25% ya, 6,25%. Jadi ya kalau beda dengan US itu yang 5,5 itu masih ada 0,75. Ya itu diharapkan ya, oh masih menarik lah 0,75 ini untuk dikejar gitu misal. Maksudnya kayak gitu. Jadi dia bawa US dollarnya tukar ke rupiah gitu. Jadi untuk membeli apa obligasi Republik Indonesia. Jadi sama kayak carry trade yang dilakukan oleh Jepang ke US gitu ya. Jepang kan punya dana murah nih. Ah, dia boyong yennya itu untuk ditukar dengan US dollar kemudian dibelikan obligasi gitu kan. Ya, nah, jadi itu kayak gitu. Jadi kalau Bank Indonesia itu baru bisa menurunin suku bunga kalau The Fed itu turunin. Karena kalau enggak bakalan outflow kita ya bakalan outflow. Jadi ini yang dilihat oleh banyak pengamat kalau Bank Indonesia mungkin baru akan menurunkannya di akhir tahun. Ya, jadi ya September ini turun dulu The Fed, kemudian habis itu ada satu kali lagi di November ya. Satu kali lagi untuk sidang lagi dia ada di November, tanggal 7 November, kalau enggak tanggal 18 Desember. Ya, jadi ini tinggal tinggal 3 kali lagi nih ya untuk sidang The Fed ini dari 18 September, 7 November dan 18 Desember ya. Nah, jadi antara tiga ini ya tinggal kita lihat The Fed itu mau turunin 2 kali atau 3 kali. Ya, kalau turunin 3 kali mungkin akan lebih baik ke market. Ya, karena otomatis dong suku bunga kredit segala macam otomatis akan turun kan. Ya, jadi itu jelas mungkin akan ya kita bilang menunda lah ya. Menunda pelambatan ekonomi yang ada ya, jadi tidak langsung anjlok ke resesi. Ini menunda doang ya. Nah, tinggal kita lihat bagaimana reaksi dunia usaha dengan penurunan suku bunga itu. Kalau udah turun, kemudian mereka udah mulai berani belanja, terutama dalam hal ekspansi bisnisnya ya. Nah, kita mulai lihat penurunan dari tingkat pengangguran ya. Pengangguran mulai turun, PMI mulai naik. Nah, itu udah tanda-tanda yang apa penurunan suku bunga The Fed itu udah mulai berhasil. Nah, tapi kalau tidak, berarti pengangguran tetap akan naik, PMI terus turun gitu ya. Ini yang dikatakan di analis-analis The Fed itu jangan sampai terlambat. Kalau dia sampai terlambat, nah itu udah telat, udah nggak bisa ditolong lagi, ya. PMI itu nggak bisa naik lagi, PMI nggak bisa naik, tingkat pengangguran terus naik, ya. Kemudian tingkat pengangguran terus naik, manufaktur yang nggak jalan, tingkat pengangguran naik, otomatis inflasi terus turun. Memang iya terus turun ya terus akan turun ya. Kenapa? Nggak ada daya beli. Jadi bukan karena inflasinya terkendali, tapi karena tidak adanya daya beli. Ya ini sama kayak 3 bulan di Indonesia itu kan deflasi ya. Deflasi kita bisa disebabkan karena inflasi yang sudah terjadi pada saat Lebaran kemarin. Jadi sekarang terjadi penurunan harga barang ya. Tetapi yang kita lihat di lapangan lebih ke arah mana? Lebih ke arah penurunan daya beli. Dan itu harusnya bukan terjadi cuma di Indonesia. Itu harusnya terjadi di hampir boleh bilang semua belahan dunia lah. Ya itu terjadi seperti itu. Kenapa ya? Karena suku bunga tinggi ini. Gitu ya. Prosesnya itu kayak gitulah ya. Nah suku bunga tinggi ini kenapa ya teman-teman flashback aja ke arah COVID dan lain sebagainya. Mereka butuh mengembalikan likuiditas yang sudah mereka keluarkan secara jor-joran pada saat COVID. Ya, karena quantity easing itu masih ingat ya kalau di Indonesia BLT ya terus habis itu bantuan apalagi gitu loh. Nah, itu karena kita menggelontorkan begitu banyak uang. Nah, bank sentral itu terpaksa harus menarik balik. Nah, narik baliknya itu dengan naikin suku bunga. Nah, sekarang masalahnya suku bunga tinggi itu udah kelamaan. Kita udah lihat ya The Fed itu udah setahun lebih. Jadi kalau dia nggak turun lagi, itu yang membahayakan market ya, terutama pada saat BOJ akhirnya naikin suku bunga. Dia naikin suku bunga kenapa? Karena selama ini kan dia borong terus uangnya. Uangnya diborong terus, yennya terus lemah. Carry trade-nya itu dia lepas yen beli US. Ya, lepas yen beli US. Kenapa lepas yen? Karena yen itu punya dana murah. Ya suku bunganya minus, kenapa lu nggak berani borong uang kan? Ya suku bunga minus, ya udah gue borong uang, gue pinjem uang, gue beli ke tempat lain. Coba bayangkan, lu suku bunganya minus atau suku bunganya nol, kemudian tiba-tiba gue dapat 5,5%. Gimana?
Ya, net interest margin ya, teman-teman bisa lihat ya bagaimana perbankan mendapatkan jomplangnya. Tabungan kita berapa sih? Deposito kita suku bunganya berapa sih? Tiba-tiba ori, ya ori datang kan sempat ya sampai berapa 10 lebih ya 12% kalau nggak salah sempet kan? Ya kemudian turun terus 7 ya. Mungkin sekarang udah mendekati suku bunga bank sentral kali ya. Nah, itu udah tidak terlalu menarik kan? Ya, karena apa? Net interest marginnya sudah tidak jomplang gitu loh. Nah, jadi kalau kalau gitu, apa yang harus dilakukan? Ya terpaksa harus ada stimulus di ekonomi. Lu harus turunin suku bunga agar suku bunga kreditnya terjangkau. Ya, kalau suku bunga kredit terjangkau, ya minimal kita bisa ngelihat ya PMI jalan apa enggak. Ya manufakturnya jalan apa enggak. Itu yang mau ditunggu oleh market sekarang. Ya, jadi kalau enggak, manufaktur nggak jalan, PHK jalan terus, tingkat pengangguran naik terus, ya. Nah, jadi itu. Tuh kan akan lihat PDB-nya pasti akan turun. Nah, PDB turun 2 kali itu udah resesi. Gitu. Nah, yang kemarin saya bilang, sebenarnya kalau lu lihat suasana realnya, itu udah resesi. Realnya mau udah resesi. Nah, sekarang tinggal stimulus ini nih. Stimulus ya yang sekarang kita lihat adalah penurunan suku bunga. The Fed itu harus mulai duluan. Gitu. Kemarin kita lihat Bank Sentral Eropa ya, BOJ, terus habis itu Bank Sentral Inggris ya, sudah mulai nurun suku bunga. Ya, tapi ya tinggal The Fed ini. Kalau kalau enggak akan bank sentral yang lain tuh enggak akan jalan gitu. Gitu karena apa ya tadi yang jomplangnya suku bunga itu kalau gua turunin suku bunga sendiri, ini contoh Indonesia gitu, Bank Indonesia turunin suku bunga itu outflow pasti terjadi. Kenapa dia naikin 25 basis poin kemarin? Ya, karena udah jomplang kan. Ya cuma tinggal 50 basis poin kan bedanya bank apa suku bunga kita dengan suku bunga yang ada di US. Cuma beda 50 basis poin karena itu udah dinaikin. Kalau enggak, gua rasa rupiah udah pasti tembus 17.000 kemarin. Nah, jadi ini yang ditunggu oleh market. Nah, karena ini isu yang utama di market, jadi nggak heran ya eh, eh, properti itu naik. Nggak heran ya propertinya naik. Selain marketing salesnya, tentu ya pasti memprice in isu mengenai penurunan suku bunga. Walaupun nanti mungkin ya kita nggak tahu untuk Bank Indonesia karena nggak ada data yang bisa kita lihat probabilitasnya kan. Ya, tapi analis memperkirakan akhir tahun. Ya, akhir tahun ya berarti ya market akan ikut. Itu yang minggu lalu ya, apa minggu lalu apa 2 minggu yang lalu ya teman-teman bisa lihat lah ya. Nah, ini yang terjadi pada em, apa CTRA ya CTRA P1 ini CTRA tapi tidak berhasil break ya. Jadi kalau dia tidak berhasil break teman-teman udah tahu ya bahwa isu ini udah semakin kenceng. Ya, isu ini semakin kencang. Kemudian habis itu kita lihat indeks ya. Sebentar kita lihat indeks dulu. Ini indeks, dia kan udah balik lagi ke kotak itu. Jadi kayak V-shape gitu loh, ya. Jadi kayak V-shape. Jadi kalau teman-teman mungkin apa ngambil harga, oh kemarin harga gue dapat harga murah gitu kan. Ini kita harapkan adalah moga-moga V-shape. Kemudian nanti dia hold lagi. Ya, kalau dia hold, ya itu sebenarnya sesuatu yang cukup bagus ya untuk nembus ke atas. Tapi ini kan masih 40 hari lagi yang masih 40 hari lagi untuk dapat keputusan The Fed mau naikin suku bunga apa enggak. Jadi ya kemungkinan besar ya masih ada gonjang-ganjing atau dia ngebes ya. Nah, pada saat dia ngebes itu yang kita harapkan adalah saham-saham properti yang terutama yang teman-teman incar lah ya. Ini misalnya kayak CTRA. Dia juga akan turun ya, minimal nanti ngebes lagi. Ya, tinggal tunggu aja di situ atau ya ini break breakout di 1330 ya, benar ya. Kurang lebih situ dia breakout. Ya, nah kalau ini udah jelas dia cuma swap doang ya. Jadi cuma ngambil doang, terus habis itu ini potensi untuk turun lagi. Jadi tinggal tunggu di bawah aja. Ya, tunggu di bawah. Ini juga teman sembari itu ya, sembari follow up. Ya, follow up bagaimana marketing salesnya. Ya, karena setahu saya Cetera belum keluar ya marketing salesnya ya. Yang kita lihat terakhir itu masih di Q1 ya. Masih di Q1, Q2-nya kayaknya belum keluar. Ya, kemudian habis itu P1. P1 punya kalau nggak salah udah keluar. Hari ini malah 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 saya berpikir, ini kan hari Jumat ya. Minimal dia ada koreksi gitu loh. Nggak ada koreksi loh. Hampir boleh dibilang nggak ada koreksi ya. Tapi kalau lihat dari CTRA tadi, itu ada potensi untuk koreksi. Jadi ya besok, apa minggu depan, itu potensi masih ada koreksi ya. Jadi ini yang kita lakukan nih, price in ya. Ingat ya, kita memprice in.
Jadi jangan tunggu, oh bener ya terjadi sudah terjadi penurunan suku bunga, harganya nanti turun. Lah kenapa dia turun? Gitu ya. Jadi nggak usah ditanya lagi. Itu ya memang market begitu. Dia nggak mungkin nunggu, oh beritanya udah terang benderang, kemudian habis itu baru ikut naik gitu ya. Kecuali itu adalah berita kejutan. Kalau enggak ya mereka akan memang udah dari awal mereka sudah ngincar gitu loh. Kita kita aja udah ngomongin properti dari kapan? Ya, dari kapan ya? Ya dari kayaknya bulan lalu ya kita udah bicara mengenai properti untuk perhatikan. Kenapa? Karena kita mau ngejar price in untuk suku bunganya. Apalagi sekarang udah mulai pasti. Ya udah hampir pasti, udah dipastikan gitulah ya. Kalau ngelihat probabilitasnya itu nol untuk mempertahankan suku bunga. Probabilitasnya nol. Ya, nah jadi tinggal kita ikutin nih. Nggak, kalau dia naik, kalau sampai probabilitasnya mempertahankan suku bunga, itu yang ya kita udah gini deh. Kalau sampai dia mempertahankan suku bunga di bulan September, ya artinya kan market pasti akan bereaksi. Ya, market karena sidang selanjutnya di November, oke? Sidang selanjutnya di November. Jadi ya kalau mau nolongin ekonomi udah pasti telat, gitu loh. Ya, kecuali dia turunnya cukup gede gitu ya di bulan September. Masalahnya tidak gitu loh. Ya, oke. Kemudian ini Pewon ya. Pewon kayaknya sih belum. Jadi kemungkinan besar akan ada koreksi. Kemudian habis itu kita lihat BSDE. Ini BSDE kan kemarin jadi akuisisi salah satu perusahaan properti juga kan. Ini teman-teman bisa lihat BSDE. Nah, kalau dia mengakuisisi seperti itu, ini kan berarti akuisisi non organik ya. Jadi dia udah ambil yang udah jadi gitu loh. Ya, nah kita lihat perubahan pada fundamentalnya si BSDE pasti akan terjadi karena dia pasti akan ada penambahan aset kan. Ya. Nah, jadi apa yang kita lihat? Ini kan selama ini kita lihat properti semua sama ya, semua ngebest kemudian habis itu naik. Ya. Nah, kemudian habis itu ini juga volume nggak tahu gede-gede banget ya. Jadi kita harapkan adalah masih ada akan ada koreksi ya baru habis itu kembali naik. Ini BSDE, SMRA juga kayaknya sama ya. Ya, nah SMRA ini doji ya. Jadi kita harapkan memang masih akan ada koreksi. Jadi minggu depan masih akan ada koreksi. Ya, koreksi teman-teman bisa lihat ini kalau SMRA mungkin di sekitar 600-an sampai ke 570 ya koreksinya. Kalau dia sampai ke bawah sampai ke 500-an itu kayaknya sih hampir tidak mungkin ya dengan isu seperti itu ya. Kecuali isunya akhirnya berkembang di tempat lain ya. Tapi kalau untuk price in untuk suku bunga, kayaknya sih hampir boleh dibilang nggak mungkin batal punya gitu ya. Jadi ya kita masih akan lihat ya paling koreksi paling dalam itu sampai ke 500-an, 570-an sampai ke 560-an. Ya kalau sampai ke bawah 500 lagi kayaknya sih nggak mungkin. Kecuali makanya yang saya bilang kecuali ada sesuatu yang yang nggak enak lah gitu ya. Oke, itu 4 untuk sahamnya. Apa indeks propertinya Spring coba kita lihat. Nih ya teman-teman ya, ini kan sideways-nya ya. Ini kan dia udah turun nih, lihat ya, indeks properti ya. Cek tek tek gitu ya. Kemudian habis itu turun ke bawah, kemudian habis itu naik. Nah, ini yang kita mau lihat V-shape nggak. Ini sih udah mulai itu ya. Nah, tinggal dia masuk ke dalam boxnya. Ini udah pasti masuk punya dengan sentimen seperti itu. Oke, ini jadi properti ya. Jadi teman-teman udah tinggal lihat harusnya dalam minggu-minggu dekat inilah ya. Karena ini 40 hari lagi. Jadi ya paling kita masih punya 2 minggu lagi ya di Agustus ya. Moga-moga seasonal Agustus yang jelek itu bisa membuat kita dapat harga properti cukup murah ya, emiten properti cukup murah. Ya teman-teman saya mungkin update itu aja ya. Kalau ada ini ya salah-salah kata tolong dimaafkan ya karena ya begitulah market ya nggak tahu mau ngomong apa lagi itu loh data-data kita. Ya sekarang yang kita tunggu adalah sentimen paling positifnya itu adalah ya penurunan suku bunga. Ya kita tinggal lihat berapa berapa gede aja. Ya, oke. Teman-teman sampai di sini dulu ya. Kita ngobrolnya ya. Kita ketemu minggu depan ya. Oke, di hari Senin yang akan datang. Oke, thank you semuanya. Saya izin pamit. God bless.